Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang kodam pusaka ya. Teman-teman Selasa Wage. Apakah orang yang lahir Selasa Wage ini memiliki kodam pusaka ya? Tentunya tidak semua ya. Jadi jangan dikultuskan ya. Bahwasanya Selasa Wage ya, diikuti oleh kodam ini itu gitu ya. Jangan dikultuskan. Nah, biasanya teman-teman ya 90% ya ketika teman-teman Selasa Wage di rumahnya ada pusaka ya, maka otomatis dalam tubuh Anda akan diikuti oleh kodam pusaka. Walaupun kadang ya kodam tersebut tidak berfungsi atau Anda tidak bisa memfungsikan kodam tadi gitu. Ya, nah itu ya tidak masalah, kita tidak bisa memfungsikan ya tidak masalah ya. Tapi ketika kita ini bisa memfungsikan ya itu lebih baik lagi. Jadi teman-teman Selasa Wage, ketika Anda ini ya memiliki sebuah pusaka, terus Anda ini tidak bisa menggunakan tuahnya gitu ya, maka kodam yang ada di dalam pusaka tersebut itu menjadi makhluk halus gitu loh ya. Makhluk halus dan kodam itu sebenarnya kan sama-sama makhluk halusnya. Bedanya kodam itu mau membantu Anda, mau melaksanakan perintah Anda. Bedanya hanya itu saja. Ya. Nah, terus teman-teman Selasa Wage, apakah ketika di rumah Anda ini ada pusaka, Anda ini diikuti oleh kodam tersebut? Ya, ini juga tidak tentu juga gitu loh ya. Kadang banyak pusaka yang dia miliki, dia kodamnya tidak ada yang ikut. Kenapa kok bisa terjadi? Karena energinya tidak sesuai gitu. Misalnya pusakanya ini negatif ya, pusaka misalkan untuk sihir, untuk telu, untuk santet gitu ya. Misalkan seperti itu. Tapi perilaku Anda ini baik, maka kodam yang ada di dalam pusaka itu ya tidak akan masuk di dalam tubuh Anda. Kenapa? Ada gesekan energi positif dengan energi negatif gitu. Sehingga masing-masing pihak itu ya jaga jarak gitu loh ya. Jadi kodam pusaka ini bisa Anda dapatkan ya dengan cara beli juga bisa ya. Anda pergi ke pameran keris gitu ya, terus ada keris yang suka dengan Anda gitu, atau Anda suka dengan keris tadi, salah satu dari ribuan keris yang dijual, Anda suka salah satu. Nah, ketika Anda beli, maka kodam yang ada di dalam keris itu akan pindah kepada Anda. Biasanya seperti itu gitu loh ya. Ketika Anda beli keris ya, pasti ada sesuatu yang menarik energi Anda. Itu biasanya itu adalah kontak rasa, itu seperti itu, kontak batin itu seperti itu. Nah, itu pusaka dari beli ya, atau pemaharan. Ada juga puasa ketika Anda ini nemu pusakanya. Saya dulu sering ya teman-teman Selasa Wage ini nemu pusaka. Saya sering mandi di sungai ya, tiba-tiba dapat cemeti ya, tiba-tiba dapat piring antik, tiba-tiba dapat semua macam-macam ya. Saya sering nemu pusaka itu sering. Tapi waktu kecil ya, dan saya tidak tahu gunanya untuk apa pusaka-pusaka itu ya. Ya Ustaz taruh di rumah saja ya, ndak saya openi gitu loh ya. Ya akhirnya ya hilang sendiri. Itu dari nemu ya. Ada juga teman-teman Selasa Wage ini ya, diberi orang gitu loh ya, dikasih keluarga Anda turun temurun, itu juga bisa jadi ya, Anda diikuti oleh kodam pusaka, atau Anda ini ketemu dengan orang gitu ya, terus dikasih pusaka, bisa jadi ya. Jadi pusaka itu akan mencari tuannya gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada kecocokan energi, ada kecocokan frekuensi gitu. Ya. Dan biasanya orang yang pegang sebelumnya itu hanya dititipi saja. Loh, ini pernah saya alami ya. Saya ketemu dengan orang baru ya, baru saya kenal, langsung dikasih pusaka. Saya tanya, kenapa kok Anda kasih pusaka ini kepada saya? Ya, dia jawab, orang pemberi pusaka ini dulu
Kalau ada ciri-ciri seperti Anda, ya, seperti saya maksudnya, sudah kasihkan, tidak usah tahu alasan lagi. Ya, dia melaksanakan itu. Tapi sebelum itu ya, sebelum saya dikasih itu kodamnya itu ya, kodamnya sudah berinteraksi dengan saya. Ketika saya dekat dengan orang tadi ya, nah itu ada naga itu yang mengitar di saya, di atas kepala saya gitu. Nah, saya coba kontak batin, siapa kamu gitu. Saya adalah kodam atau penunggu dari pusaka. Lah pusakamu di mana? Atau tempatmu di mana? Di bawah orang itu gitu. Saya dikasih gambaran ciri-cirinya lengkap detail ya. Nah, terus saya tanyakan kepada anak tadi, apakah kamu punya pusaka ini. Akhirnya dia ingat pesannya dulu ya, pesan pemilik pertama pusaka tadi sebelum diserahkan ke anak itu. Nah, ketika dia ingat ya sudah, langsung diambil pulang ke rumah ya, padahal baru ketemu saya saat itu. Nah, kodamnya ini sudah berinteraksi dengan saya ya. Nah, ini kok ada naga, saya pikir itu adalah naga yang ada di Tumbak ya, ada di Tumbak ya. Saya pernah ke pemakaman itu ya. Nah, kebetulan di situ ada tumbak dan kodamnya adalah ular naga juga. Dia juga ngikut saya gitu loh ya, ikut. Tapi pusakanya enggak, saya biarkan di sana. Ya kalau diambil bisa pusakanya. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Ketika Anda ketemu dengan sebuah kodam, ya, ketika Anda menginginkan barangnya ya, kodam pusaka ya, itu bisa diambil, akan sukarela dikasihkan. Enggak seperti yang di YouTube itu harus ditarik-tarik itu. Ya. Ngapain kita konfrontasi ya? Kita perang tarik pusaka, buang-buang energi gitu ya. Anda. Ya, ketika kita energi positif kita besar ya, otomatis itu akan menarik gitu. Dengan sendirinya akan datang gitu, tanpa susah payah kita tarik dan sebagainya gitu. Nah itu sama ya kodamnya naga. Saya pikir kok sama gitu, ternyata bukan ya. Nah itulah teman-teman Selasa Wage ya, kaitannya dengan kodam pusaka. Terus apakah orang yang tidak memiliki pusaka, tidak pernah nemu pusaka atau dikasih pusaka, masih ada kemungkinan mendapatkan kodam pusaka? Ya, masih ada. Potensi Anda ini diikuti ya, atau memiliki kodam pusaka. Manakala spiritual Anda ini tinggi, sudah itu saja. Anda lah ahli ibadah, Anda ahli tirakat. Ya, itu Anda akan disukai oleh kodam pusaka. Jadi saya sudah membuktikan teman-teman ya. Jadi setiap saya ini berziarah ke sebuah makam ya, makam-makam atau petilasan itu saya selalu diikuti oleh kodam pusaka. Ya, makanya saya jarang ya. Sekarang ini sudah saya batasi gitu loh. Nah, ini kalau ikut terus ya, wah, banyak gitu loh ya. Loh iya teman-teman. Kenapa gak bisa ketarik seperti itu? Ya karena kita terbiasa ibadah, kita terbiasa wirid, zikir, puasa itu. Ya, jadi kalau Anda katakanlah tidak memiliki pusaka di rumah, tidak usah ragu, tidak usah bingung, perbanyak wirid, zikir, ibadah, puasa, otomatis Anda akan memiliki pusaka. Ya minimal energi positif yang ada di dalam diri Anda itu juga bisa dijadikan sebagai pusaka. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.